Oke, kita mulai aja ya. Mana dia? Ya, oke kita mulai. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu di pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua. Kalau dilihat di LMS ya. Kalau Anda lihat di LMS, mana dia? Ya, saya sudah buka tugasnya di sini. Ya, ada formatif minggu kedua. Kemudian tadi ada pertanyaan apa namanya, formatifnya tulis tangan atau seperti apa gitu ya. Kita bahas saja sekarang. Jadi kita masuk di IT governance ya. IT governance ya, governance. Ini pertemuan kedua. Pertemuan kedua ini kelas apa ini? SCA ya, CA 19 malam sip KJSM. Ada anak KS juga ya. Ada anak KS tanggal berapa sekarang? 5 Agustus 2021 ya. Kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang IT governance ya. Kita masuk ke chapter 1 ya. Sebelum saya bahas apa itu namanya formatifnya, mungkin ada sedikit mungkin ada ya, sebagian dari Anda sudah tahu ya. Jadi ketika saya minggu kemarin menyampaikan kita akan menggunakan e-book ini gitu ya. Kemudian ini adalah pakai bahasa Inggris gitu ya. Oke, karena bahasa Inggris itu bukan bahasa ibu kita ya. Walaupun kita belajar pakai bahasa Inggris ya. Ada teknologi yang dikembangkan oleh Google ya. Maka di sini Anda buka pakai browser Chrome ya, pakai browser Chrome. Oke, sorry. Saya membuka kontennya. Kenapa ke sini? Ya, oke. Maaf Jadi interupsi. ya, Maaf interupsi. Ada yang minta masuk Google Meet. ada yang minta. Oke. Makasih. Masih. Kita lanjut ya, boleh nggak apa-apa seperti itu. Gimana tadi? Ya, kita akan bahas e-book ini ya, salah satunya sumber pertama yang saya ambil. Nanti mungkin saya tambahkan resource yang lain, source yang lain. Ya, jadi di sini di minggu ini kita akan mulai masuk ke chapter 1 ya. Karena materi ini teori ya. Kita ikutin aja e-book. Tapi nanti mungkin kalau di chapter 1 ini materinya masih bisa saya ambil semua gitu ya. Kita akan bahas tentang enterprise and governance ya. Kalau Anda sudah bekerja, Anda sudah punya pengalaman bekerja di sebuah perusahaan ya, bekerja dalam sebuah divisi, kemudian bekerja sama dengan orang gitu ya. Anda punya atasan, punya bawahan dan lain-lain. Jadi bisa lebih paham lah ya. Kemudian kita akan bicara tentang emergence of governance code ya. Kemudian di sini sejarah tentang pengembangan dari IT governance gitu ya. Kita menggunakan istilah IT governance, ternyata sekarang ada istilah yang digunakan di COVID-5 ya, yang bukan IT governance ya. Nanti kita bahas. Selasa depan apa libur atau enggak? Liburnya Rabu katanya ya. Kalau Selasa depan libur ya berarti kita libur ya. Tapi kalau liburnya Rabu ya berarti kita masuk. Minggu depan di hari Selasanya kita masuk kepada chapter 2 ya. Key framework and standard supporting governance of enterprise IT ya. Di sini bahas beberapa standar gitu ya
yang orang bicara tentang IT governance ya. Kalau Anda mau lihat tinggal klik salah satunya. Bahkan di sini ada pembahasan tentang project management gitu ya. Banyak di sini. Ini mungkin hari Selasanya gitu ya. Kemudian chapter 3 sedikit aja. Di sini bicara tentang from IT audit to GIT ya. Jadi sekarang yang digunakan istilahnya adalah GEIT. Ya. Governance Enterprise IT gitu ya. Itu yang digunakan di COVID-5. Oke, kemudian nanti intinya mulai masuk di chapter 4 ya. Kita masih masuk di teorinya, chapter 4 overview of COVID governance of enterprise IT. Nah, jadi istilah yang digunakan adalah GEIT ya, governance of enterprise IT. Di sini kita mulai masuk kepada key idea of COVID-5 ya, masuk kepada the 5 principle, masuk kepada COVID-5 goal cascade. Di sini udah mulai poin-poin penting yang ada di COVID-5. Semuanya teori. Kemudian masuk kepada 7 enablers ya. Ini perkiraan saya masuk di minggu ketiga ya. Minggu ketiga di sini kita masuk sini, minggu keempat, minggu kelima. Mudah-mudahan selesai di minggu kelima. Karena nanti di minggu keenamnya kita sudah masuk. Ada 2 alternatif yang bisa kita lakukan ya. Jadi nanti UTS sama UAS-nya akan digabung gitu ya. UTS dan UAS digabung. Ya, alternatif pertamanya adalah nanti ini kurang UAS ya. UTS dan UAS itu digabung. Ya, berarti nanti kita tidak akan ada UTS di tengah-tengah kuliah, tapi nanti digabung di UTS dan UAS. Ya. Oke, nanti akan saya buat UTS dan UAS ini adalah sebuah ya katakanlah mini project gitu ya, mini project yang terkait dengan COVID-5 ya. Nanti ini kita bikin kelompok aja. Karena COVID ini besar sekali dan nanti tidak semua poin-poin di COVID-5 akan kita angkat, beberapa poin saja. Berapa kelompoknya Pak? Kelompoknya 3 mahasiswa gitu ya. Oke, nah nanti akan ada presentasi ya, presentasi dari kelompok ya. Oke, idealnya ini adalah presentasinya kita online, kemudian ya di Jimit lah ya, kita online di Jimit. Misalnya satu kelompok kita kasih waktu 3 orang, 30 menit ya. Di sini ada berapa orang mahasiswanya? Sekitar 24 kalau nggak salah ya. 24 bisa lah. Nanti mungkin kalau nggak selesai, saya pengennya nggak hanya merekam video saja ya, tapi nanti ada sedikit presentasi secara online gitu. Jadi nanti UTS sama UAS-nya kita bikin project, nanti bikin kelompok presentasi online Jimit. Nanti kasusnya bisa saya carikan untuk studi kasusnya atau Anda bisa cari sendiri. Ya, kalau arahan dari fakultas untuk UAS-nya itu di luar dari 6 minggu gitu ya. Di luar 6 minggu ya berarti kita nambah seminggu gitu ya untuk UTS sama UAS-nya. Karena semester barunya itu akan mundur juga gitu ya. Saya dengar-dengar bulan Oktober gitu. Oke. Seperti itu. Ya, COVID-5 ini kira-kira ini ya COVID. COVID-5 ini besar sekali, nanti kita lihat poin-poinnya. Oke, tapi untuk setiap minggunya, untuk setiap pertemuannya, ya, ya itu akan ada ya formatif lah ya, akan ada formatif gitu ya. Ya kalau Anda lihat formatif yang saya berikan hari ini pun itu adalah materi dari yang saya sampaikan ada di chapter 1 governance ini ya. Jadi kalau Anda lihat di sini ya. Kalau Anda lihat di sini due date-nya saya kasih 1 hari ya.
Oke, jadi bukan malam ini due date-nya, itu ada cut off-nya, hati-hati ada cut off-nya. Jadi kalau lewat dari hari itu, dari jam itu sudah tidak bisa diterima lagi oleh LMS dan saya tidak terima juga dari email gitu ya. Jadi pastikan Anda upload sebelum due date gitu ya. Ini 24 jam lebih lah ya. Ini ya 1 hari 1 day 3 hour. Ya, kalau Anda lihat di sini, ya ini ibaratnya ya sekedar feedback aja lah ya. Sekedar feedback dari mata kuliah pertemuan hari ini yang bicara tentang chapter 1 governance gitu ya. Di sini saya bikin 5 pertanyaan ya untuk sekedar memastikan Anda mengikuti kuliahnya gitu ya atau membaca materinya. Yang pertama adalah jelaskan perbedaan antara enterprise dan bisnis gitu ya. Kalau jawabnya jangan pendek-pendek ya, agak panjang gitu ya. Kalau Anda mau ambil dari PDF ya silahkan. Tinggal diperbaiki bahasanya kalau itu agak roaming bahasanya ya. Kemudian yang kedua adalah jelaskan definisi dari governance gitu ya. Ini semua ada di chapter 1, ada di e-booknya. Kemudian jelaskan 3 bagian dari tata kelola perusahaan yang didefinisikan oleh Barger, nanti ada juga. Kemudian yang keempat adalah istilah yang digunakan oleh IFIC untuk mendefinisikan tata kelola perusahaan dan jelaskan 2 bagian yang digunakan untuk menjelaskan konsep ini. Ada semua di sini. Kemudian yang terakhir jelaskan sejak kapan IT governance ya mulai digunakan sebagai sebuah disiplin ilmu. Ini semua ada secara eksplisit ya ada di PDF-nya, ada di chapter 1-nya seperti itu. Tulisan misinya gimana Pak? Ya nanti berarti jawabannya untuk formatif ya jawabannya adalah tulis tangan ya. Ditulis tangan gitu ya. Kemudian nanti Anda upload dalam format PDF gitu ya. Paham ya? Dalam format PDF. Oke, kemudian pastikan tidak lewat dari due date-nya, dari cut off-nya sebenarnya ya. Dari cut off-nya 1/2, cut off-nya ya. Cut off-nya ini tanggal hari Jumat ya. Hari Jumat sekitar jam berapa? 22.15 kalau nggak salah. Ya, itu ya. Nanti kalau lewat LMS tidak menerima dan saya juga tidak menerima dari emailnya ya. Supaya tidak tercecer jawaban Anda di WA atau di email atau di mana-mana. Jadi saya pengen semuanya ada di LMS, jadi nanti tinggal saya lihat aja di LMS. Gitu ya. Itu untuk formatifnya. Kemudian satu mungkin ada tambahan ketika Anda misalnya kita mau lihat chapter 1 di sini. Ya, chapter 1 ya di sini. Anda buka seperti ini ya. Ini saya juga baru tahu Selasa kemarin ya. Selama ini saya pakai Google Translate. Ternyata sudah diikutkan dalam browser ya. Saya belum coba di Firefox ya. Mungkin kalau di Firefox ditambahkan add-on tertentu. Tapi kalau di Chrome ya, Anda buka pakai Chrome, e-book ini bisa ditranslate menggunakan Google Translate, tapi katakanlah sudah ditanamkan, sudah di add-on-kan secara otomatis. Caranya gimana? Anda nggak perlu add-on macam-macam, tinggal klik kanan aja. Seperti ini gitu ya, klik kanan. Kemudian cari translate to gitu ya. Kalau pertama kali nanti Anda diminta untuk memilih bahasanya. Ya, karena saya sudah atur, maka di sini pilihannya adalah ini semua teknologi yang dikembangkan oleh Google ya. Di sini ada machine learning-nya, di sini ada AI-nya ya, ada kecerdasan yang ditanamkan di sini. Sehingga kalau kita lihat dari katakanlah 10 tahun yang lalu, Google Translate sekarang lebih bagus gitu ya. Saya bisa bilang seperti itu.
Tapi mungkin nanti juga ada sedikit roaming-roamingnya gitu ya. Jadi mungkin ada tinggal pindah-pindah antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi kalau Anda silakan coba di Android bisa nggak Pak? Ya, karena ini kan sebenarnya di browser ya. Yang penting buka browsernya dan nanti Anda cari translate. Di HP juga bisa gitu ya. Jadi silakan dicoba apa namanya Anda translate e-book dalam bahasa Inggris ini menjadi bahasa ibu kita gitu ya, bahasa Indonesia gitu ya. Jadi tinggal klik kanan, kemudian translate tuh di sini ada pilihannya ya, mungkin bisa diatur juga ya. Choose another language atau apa gitu ya. Seperti itu. Ya, ini sebenarnya juga ada add-on yang membacakan ya. Jadi kita bisa mendengarkan apa ya ada yang ditulisannya itu juga ada di Chrome ya. Bisa tinggal tambah add-on tertentu gitu ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi tidak ada alasan kalau e-booknya itu adalah bahasa Inggris. Ya, ternyata ini bisa kita translate langsung, tidak perlu copy satu paragraf kemudian buka Google Translate. Karena sebenarnya ini juga Google Translate yang sudah langsung ditanamkan di Chrome-nya. Seperti itu ya. Silahkan dicoba ya. Silahkan dicoba. Jadi ini memudahkan Anda ketika mendapatkan source dalam bahasa Inggris gitu ya. Silahkan dicoba. Saya pengen tahu feedbacknya apakah sudah bisa. Udah Pak, udah bisa Pak. Bisa ya. Oke, gitu Ya, ya. Pak. Jadi kalau misalnya Pak saya mau belajar yang lain ya silahkan ya di O'Reilly ini bisa belajar pakai e-book atau pakai video ya. Saya banyak belajar di sini lah ya. Tapi memang dia kalau versi berbayarnya satu bulannya $49 ya, sekitar 700.000 gitu ya. Banyak sih sebenarnya yang lain juga, tapi ini salah satu yang menurut saya yang paling bagus salah satunya ya. Oke, jadi malam ini kita akan bahas chapter 1 ya, tata kelola di sini ya. Sebenarnya ya tetap akan ada referensi dari bahasa Inggrisnya ya, kemudian nanti kita lihat translate-nya gitu ya. Saya tetap akan tapi mungkin tidak semuanya ya, beberapa poin mungkin saya akan skip seperti itu. Saya pikir di chapter 1 ini nggak terlalu banyak gitu ya, jadi bisa kita bahas poin-poin pentingnya. Ya, kita lanjut saja. Bisa dipahami masalah UAS, UTS sama apa tadi namanya formatifnya? Bisa ya? Bisa Pak. Bisa ya, oke. Ya, kita mulai saja. Ya, di sini kita bisa ngatur-ngatur ya. Jadi bisa ngatur ukuran fontnya. Kita bisa atur background warnanya. Ya, di sini bisa seperti ini ya. Kita bisa atur width dari ini kalau Anda lihat pakai tab gitu ya, tab yang 10 inch gitu ya, itu enak lagi ya. Kemudian bisa kita atur translate-nya. Jadi tidak ada alasan zaman sekarang tidak ada source untuk belajar gitu ya. Banyak sekali resource yang bisa kita dapatkan. Ya, oke, kita masuk kepada chapter 1, kita bicara tentang governance gitu ya, governance ya. Kalau kita dengar kata governance ya kita mungkin dengarnya kata governor gitu ya, gubernur gitu ya. Saya pakai yang mana ya? Ini aja ya. Ini versi kedua sebenarnya, ini belum saya upload ya. Coba saya upload dulu deh, sama aja sih kayak kemarin. Ini buat Jaya. Oke, coba saya upload yang oke. Ini sama aja sih, cuma formatnya tidak dalam bentuk slide ya. File, chapter 1, governance, versi 2 itu ya. Oke. Oh enggak.
Ya. Coba kita lihat. Ya, oke ya. Jadi kalau Anda mau ngikutin, silakan saya pakai yang ini. Ya, kita mulai. Kita akan masuk kepada chapter 1 tentang governance ya. Di sini ada sedikit perkataan dari Philip Parkin ya. Dia katakan corporate governance began in 1993 ya. Dia bilang it is rather late for me ya, between Robert Maxwell Fraud and Cadbury report to the LSE. Di sini Philip Parkin mengatakan tata kelola perusahaan ya. Jadi governance itu diartikan sebagai tata kelola ya. Tata kelola perusahaan dimulai pada tahun 1993. Ya, kalau kita lihat di sini, kalau kita bandingkan dengan teori tentang manajemen, ini masih tergolong baru gitu ya. Maka dikatakan oleh Philip Parkin, dikatakan ini adalah agak terlambat. Munculnya ini pemicunya adalah salah satu ada fraud ya, ada penipuan yang dilakukan oleh Robert Maxwell. Kemudian juga selanjutnya ada laporan dari Cadbury kepada LSE. Nanti kita lihat. Ini di chapter ini diceritakan awal-awal munculnya tentang governance ya. Oke, kita lanjut aja. Ini nggak terlalu banyak lah, bisa mudah-mudahan setengah jam lah beres ya. Kayaknya enggak ya. This chapter discuss the development path that has led from the introduction to corporate governance ya istilahnya. Kemudian berubah menjadi IT governance ya. Ini di COVID 4.1 sebenarnya. Sampai kepada governance of enterprise IT, GEIT. Jadi di sini dikatakan bab ini membahas development path ya, jalan pengembangan yang mengarah dari di sini Anda lihat hanya bicara tentang corporate government secara umum ya. Kemudian berubah menjadi IT governance ya. Kalau gampangnya di sini kita bicara IT belum kita ikutkan secara langsung kepada tata kelola dalam sebuah perusahaan. Tapi kalau kita bilang tidak ada perusahaan yang tidak menggunakan IT, gitu ya. Maka di sini kita mengikutkan istilah di IT governance-nya. Nanti kita lihat pengembangannya. Yang terakhir adalah di COVID 5 yang terakhir kita akan bahas. Istilahnya bukan IT governance yang digunakan, tapi the governance of enterprise IT. Ya, kalau dibaca itu adalah GEIT, gitu ya. Jadi kalau ditanya, sekarang kita belajar COVID-5, maka COVID-5 yang digunakan adalah istilahnya adalah GEIT. Apa itu GEIT? GEIT adalah Governance of Enterprise IT. Kita lanjutkan di sini, maka pertama yang akan kita ketemu adalah first let's clarify two terms ya. Kita akan bahas dua istilah. We are going to use extensively in this book about enterprise and governance. Oke. Nanti agak sedikit kalau saya bilang ada sedikit roaming ketika penggunaan istilah enterprise ya. Dengan ketika kita translate ke bahasa Indonesia, maka saya tetap pertahankan bahasa Inggrisnya. Ya, pertama mari kita perjelas dua istilah yang akan kita gunakan secara luas dalam buku ini ya. Di sini enterprise diartikan sebagai perusahaan ya. Dan governance dijelaskan sebagai tata kelola. Ya, saya nggak tahu Anda apakah sudah terbiasa dengan bahasa Inggris apa masih nyaman dengan bahasa Indonesia gitu ya. Karena otak kita ada bagian yang digunakan untuk bahasa gitu ya. Jadi kalau kita sudah terbiasa mendengarkan orang bahasa Inggris, mungkin berkembang otak bahasa Inggrisnya ya, dan tidak ada mental block gitu ya. Oke, kita lanjut aja. Saya mengikuti e-book ini ya, supaya nanti kita bisa melihat perkembangannya ya, dan kita bicaranya langsung, ibaratnya langsung di referensi utamanya gitu ya. Ya, oke. Pertama yang kita bahas adalah tentang enterprise. Nanti Anda lihat ada beberapa istilah yang digunakan dan nanti Anda bisa membedakan istilah yang satu dengan istilah yang lain. Enterprise, ya, noun, kata benda, is the term used to describe a range of different organization.
Ya, di sini ada, kalau di sini diartikan ya, perusahaan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai organisasi yang berbeda. Yang pertama yang dimaksud dengan enterprise adalah a commercial business, ya, biasalah Anda pasti kerja di commercial business. Itu biasa dikatakan sebagai corporation. Jadi di sini Anda lihat ada istilah enterprise dan ada istilah corporation, ya. Tapi kalau enterprise ini lebih luas cakupannya. Jadi kalau kita bicara commercial business, maka itu adalah enterprise, ya, atau itu yang dikatakan sebagai corporation that may or may not be quoted on stock exchange, ya, masuk di stock exchange, atau bisa juga a public sector organization, ya, such as local or national government. Ini kalau kita bicara bisnis itu termasuk enterprise. Kalau kita bicara tentang pemerintahan juga itu adalah bagian dari istilah dari enterprise, atau juga non for profit organization, ya, NGO atau yayasan, ya, NGO atau charity gitu ya. Oke, kalau di sini ya nanti kalau kita artikan di sini. Di sini dikatakan perusahaan adalah bisnis komersial yang disebut sebagai korporasi yang mungkin atau tidak mungkin ada tercatat di bursa saham. Perusahaan juga, enterprise juga bisa diartikan sebagai organisasi sektor publik, ya, seperti Departemen Pemerintahan Lokal atau Nasional, ya, ini quote yang kedua, bagian keduanya, atau juga organisasi nirlaba, ya, seperti organisasi non pemerintah LSM, ya, atau badan amal gitu ya. Ibaratnya kalau di sini goal-nya gitu ya atau benefit-nya, ya, tidak hanya bicara tentang keuntungan secara finansial gitu ya, tapi di atas finansial gitu ya. Nanti kita bicara, nanti ada di situ ya, ada pembahasan tentang goal dari sebuah perusahaan. Oke, ada berapa tadi istilahnya? Ada istilah tentang enterprise, ada istilah tentang commercial business, ya, ada istilah tentang corporation. Kemudian juga ada bicara tentang public sector organization, ya. Semuanya itu ketika kita bicara enterprise, maksud saya, kita tidak hanya bicara tentang bisnis. Karena di sini istilah yang digunakan adalah enterprise. Jadi ketika kita bicara enterprise, maka itu termasuk bicara tentang perusahaan, bicara tentang bisnis, benefit finansial, atau bicara tentang pemerintahan, atau juga bicara tentang yang non pemerintahan, yang ibaratnya nirlaba gitu ya, yang nirlaba yang tidak mengejar secara finansial. Itu semua dikatakan sebagai bagian dari enterprise. Bisa dipahami ya. Kemudian dikatakan enterprise is more generic term, ya, dikatakan enterprise itu istilah yang umum digunakan karena ketika bicara bisnis, maka bisnis often imply there is commercial interest, ya. Ini dalam preferensi utamanya ya. Jadi istilahnya yang digunakan yang lebih umum adalah enterprise, bisnis, karena kalau kita bicara bisnis itu pasti ada kepentingan komersialnya. Ya, kemudian juga dikatakan ada juga kemungkinan kita menggunakan istilah organization. Ya. Perhaps the term organization could also have been used, ya, cover the full range of different enterprise just discussed. Ya, kita juga bisa menggunakan istilah organisasi. Tapi di sini dikatakan enterprise has become the term frequently used in the 21st century when discussing governance. Jadi ketika kita bicara governance, maka istilah yang digunakan adalah enterprise governance. Bisa dicatat di situ ya, bisa dipahami. Jadi di abad 21 ini kita menggunakan istilah yang umumnya adalah enterprise governance. Walaupun nanti ketika kita bicara enterprise governance itu kita bicara enterprise ya, maka di situ masuk yang komersial, masuk yang pemerintahan ya, masuk yang nirlaba seperti itu. Bisa dipahami, saya pikir nggak terlalu susah. Kita masuk kepada istilah yang kedua,
Ya, ini istilah yang penting juga. Kita ketemu sama istilahnya adalah governance, ya. Bacanya adalah governance. Ini adalah kata benda. Jadi governance adalah action, manner, or fact of governing, controlling or regulating influence or good order. Saya nggak tahu Anda kerjanya di bagian apa gitu ya, apakah di bagian manajemen juga. Saya nggak tahu di manajemen level apa gitu, atau Anda hanya bagian operasional saja gitu ya. Tapi pasti Anda disuruh dibikin laporan, report ya, tiap bulannya gitu ya, kepada atasan Anda ya. Jadi di sini dikatakan adalah governance adalah tindakan, action, manner or fact of governing ya. Tindakan, ini action tadi, cara atau fakta memerintah gitu ya. Kemudian controlling or regulating influence or good order. Jadi kalau dalam bahasa Indonesianya, governance ini diartikan sebagai pemerintahan gitu ya, atau tata kelola gitu ya. Maka mungkin ada yang muncul di kepala Anda, mungkin ya, kalau enggak juga nggak apa-apa. Gimana dengan perguruan tinggi, Pak? Gitu ya. Apakah perguruan tinggi bisa dikatakan sebagai enterprise gitu ya? Ya, jawabannya adalah ya, perguruan tinggi adalah termasuk enterprise. Apakah itu komersial atau nirlaba? Ya, bisa dua-duanya ya. Ada yang perguruan tinggi yang masih bergerak full di bisnis, atau juga memang sudah ada yang nirlaba. Oke, jadi perguruan tinggi juga dituntut memiliki tata kelola gitu ya. Dan pemerintah juga ada ya, ada aturan tersendiri tentang perguruan tinggi. Oke, kita lanjut aja. Oke, di sini ada beberapa, mulai masuk kepada pembagian dari governance ya. Di sini kita bicara clearly governance apply to enterprise is expressing the view of that director. Ya, ini mungkin saya pakai bahasa Indonesia aja. Ya, tata kelola yang diterapkan pada perusahaan mengungkapkan bahwa direktur atau manajemen puncak ya ditugaskan untuk mengatur, mengendalikan dan mengatur perusahaan mereka menggunakan praktik terbaik. Ya, istilahnya adalah best practice. Nanti di sini ada tiga bagian ya. Saya lihatin aja. Ya. Di sini ada tata kelola perusahaan berdasarkan Barger gitu ya. Ini ada di formatifnya ya. Jadi kata si Barger ya, kata Barger ya. Barger lihat gambar satu-satu di sini. Ya, jadi dia menjelaskan ketika kita bicara tata kelola perusahaan ya. Oke, yang mana nih? Saya ambil bahasa Inggrisnya dulu ya. Barger tahun 2004 ya, explain corporate governance ya, very succinctly, stating there are three part, ada tiga bagian dari corporate governance. Menurut Barger ya, corporate governance itu ada tiga bagian, gitu ya. Menurut dia ya, jangan salah ya. Nanti ketika ada bilang Bapak kemarin nggak ngomong seperti itu. Ini menurut siapa? Menurut Barger. Menurut Barger ya, dia memiliki pendapat tahun 2004. Dia menjelaskan corporate government ya. Dia menyatakan ada tiga bagian dari corporate governance. Yang pertama adalah ownership, gitu ya. Apa sih ownership? Kepemilikan, gitu ya. Yang punya, gitu. Perusahaan itu siapa? Yang kedua ada namanya governance, ya, tata kelolanya. Dan yang ketiga adalah manajemen. Intinya sih sebenarnya dia mencoba memisahkan antara governance dan manajemen. Ya, mungkin selama ini kita mengatakan hanya ada satu manajemen. Ternyata tidak, di IT governance ini mencoba memisahkan antara governance dan manajemen, gitu ya. Jadi kata si Barger ketika bicara corporate governance maka ada tiga bagian apa aja? Ada ownership, yang kedua ada apa? Yang kedua ada governance, gitu ya. Yang ketiga ada apa? Yang ketiga ada manajemen. Ya. Kemudian si Barger juga mengatakan
Yang ownership itu adalah kepemilikan, kemudian governance itu adalah tata kelola, dan yang ketiga adalah manajemen. Nah, kemudian ini adalah beda fungsi dari tiga komponen ini. Ya, yang pertama adalah bahwa pemegang saham atau ownership memiliki kepemilikan perusahaan dan menunjuk. Jadi di sini ada pemisahan antara ownership dan governance-nya. Jadi pemilik perusahaan tidak langsung turun di directing perusahaannya gitu ya, tapi dia menunjuk direktur untuk mengatur perusahaannya. Itu satu. Yang kedua, tugas direktur menurut Barger di sini was to protect the shareholder ya. Di sini kita lihat sini. Ya, tugas direktur ya adalah untuk melindungi investasi pemegang saham di perusahaan dengan bekerja sama dengan manajemen untuk mengembangkan strategi perusahaan. Ya, jadi nanti kita lihat detailnya lah ya, ini masih perkenalannya aja. Kemudian yang terakhir adalah tugas manajemen. Ya, tugas manajemen adalah mengembangkan kemampuan bisnis dan menjalankan operasi bisnis. Sebenarnya nanti ketika di chapter 4 gitu ya, ini akan dijelaskan lebih detail lagi. Kalau di sini hanya bicara tentang 3 bagian dari tata kelola perusahaan menurut Barger tahun 2004. Dia katakan ada 3 bagian. Yang pertama adalah ownership, yang kedua adalah governance, yang ketiga adalah manajemen, gitu ya. Jadi ibaratnya dia lebih banyak kepada tata kelolanya saja gitu ya, tapi yang menjalankannya di manajemen. Oke. Kenapa bisa muncul seperti ini ya? Salah satunya adalah di sini dikisahkan ada satu ya, di sini bicara tentang munculnya in English adalah emergence of governance code gitu ya. Kalau saya bilang ini masih baru-baru saja ya, tahun 1990 ya, dibandingkan dengan teori-teori tentang manajemen gitu ya, yang mungkin sudah dari awal abad 19 sudah dikembangkan oleh orang gitu ya. Bicara tentang governance ya. Di sini ada satu kasus di tahun 1990 ya. It was following Robert Maxwell death ya. In 1990 that 4 billion pound ya, fraud at Maxwell Communication Corporation. Jadi ada apa dibilangnya di sini penipuan ya, fraud itu adalah penipuan di Maxwell Communication Corporation. Kemudian juga ada di Mirror Group Newspaper terungkap. Di sini Maxwell ya adalah ketua dan kepala eksekutif ya, ini adalah yang punyanya dan juga direkturnya gitu ya. Tadi sudah dibahas oleh Barner ya, itu tidak ideal ya. Kemudian ada lagi penipuan di perusahaan yang dikutip oleh London Stock Exchange di sini sekitar tahun itu ya. Ada kasus lagi di Bank of Credit and Commercial International pada tahun 1991. Ya, ini banyak penipuan terjadi gitu ya, sehingga mengakibatkan ya pada tahun 1991 LSA, mana kita lihat LSA, ya LSA itu apa Pak? LSA itu adalah London Stock Exchange gitu ya. Setelah terjadi beberapa kasus, mereka mencoba melakukan di sini kalau Anda lihat LSE dan profesi akuntansi ya menunjuk sebuah pihak ketiga lah ya, Sir Adrian Cadbury untuk memimpin komite merekomendasikan kode praktik terbaik untuk tata kelola perusahaan. Ya, ini baru tahun 1991. Tahun 1991 orang baru bicara tentang tata kelola gitu ya. Nah, hasil dari Sir Adrian Cadbury ini adalah adanya laporan tentang aspek keuangan corporate governance ya. Sering dianggap sebagai, ini kalau bahasa Inggrisnya adalah, is often seen as the point at which formally defined corporate government emerged ya. Jadi mulai muncul kata-kata corporate governance ada mulai tahun 1992 ya. Ini berarti di mana, di Inggris ya. Seperti itu.
Ya. Ya, kemudian di sini dikatakan laporan KBR lagi. Tadi kan kasusnya adalah tidak ada pemisahan antara pemegang saham dengan direktur gitu ya, sehingga ada konflik interest lah, katakanlah seperti itu. Kalau kita lihat di lapangan ya, mungkin tidak ada sinkronnya antara pemilik saham dengan direktur, mungkin bisa muncul seperti itu. Tapi kalau dipegang oleh satu orang gitu ya, oleh yayasan dan oleh direkturnya, maka bakal muncul kemungkinan besar terjadinya penipuan. Korupsi gitu Pak, ya korupsi lah gitu ya. Ya, laporan Cadbury ini mengidentifikasikan tanggung jawab utama Dewan Direksi ya untuk menerapkan strategi, memberikan kepemimpinan, mengawasi manajemen dan selanjutnya. Ini inti dari manajemen sebenarnya ya. Oke, tadi sudah ya. Oke, itu ibaratnya awal-awalnya muncul corporate governance gitu ya. Ya sudah tadi. Ya sudah ya. Bagaimana dengan sekarang? Ya, sekarang tata kelola perusahaan sekarang sudah mapan di dunia ya. Misalnya semua negara G20 dan secara total lebih dari 90 negara memiliki rekomendasi tata kelola perusahaan sendiri ya, dikenal sebagai tata kelola perusahaan Corporate Government Code gitu ya. Sekarang tahun berapa? Ini quote-nya tahun 2013 ya. Berarti sudah agak lama ya. Jadi ibaratnya tahun 2013 ini semua sudah menerapkan IT government gitu ya. Governance. Kemudian di sini ada lagi pernyataan dari Federasi Internasional Akuntan ya. The International Federation of Accountant. Ya, kalau ada akuntan kan pasti ada audit gitu ya. Kalau kita punya tata kelola, hasil tata kelola ini dia punya standar gitu ya. Tata kelola punya standar ya. Kalau dia punya standar, maka pemenuhan dari standar ini harus kita audit gitu ya. Ada konsep yang namanya ini terlepas dari COVID-5 ya. Oke, ada yang namanya apa? Evaluasi atau monitoring gitu ya. Apa ya? Jadi kalau dalam pendidikan ada konsep namanya PPEPP ya. Standar dikenal seperti ini. Ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada evaluasi di sini ya. Kemudian ada pengendalian ya, ada pengendalian dan ada peningkatan. Ini konsep di tata kelola di perusahaan. Pemerintah menginginkan setiap perguruan tinggi menerapkan konsep PPEPP ya dalam menjalankan standar yang mereka miliki gitu ya. Perguruan tinggi dituntut untuk melaksanakan 24 standar gitu ya. Saya sempat terlibat di sini, jadi agak sedikit paham. Ya, kita lanjut aja di sini. Jadi kalau Anda orang akuntansi pasti urusannya sama duit ya, berarti nanti ya pasti ada audit lah ya. Di sini in the International Federation of Accountant tahun 2004 dikatakan mereka menggunakan istilahnya adalah enterprise governance. Kemudian mengatakan bahwa terdapat dua part dari enterprise governance, yaitu adalah business governance, yaitu performance, dan satu lagi adalah corporate governance. Ini keluar di formatif ya. Conformance. Apa itu conformance? Conformance adalah kesesuaian. Kesesuaian dari apa? Kesesuaian dari standar yang ditentukan. Misalnya seperti itu. Kemudian kalau performance adalah kinerja, ya. Tadi kita bahas di sini. Kinerja meliputi kegiatan untuk penciptaan nilai, ya. Nilai ini value, ya. Sebenarnya kalau gampangnya nilai ini adalah benefit, ya. Kalau kita bicara benefit ya secara finansial lah ya. Walaupun nanti ada istilahnya ada tangible gitu ya. Ada tangible, ada intangible gitu ya. Kalau tangible ini adalah keuntungan yang bisa diukur gitu ya. Kalau intangible nggak bisa diukur gitu ya. Contohnya apa? Kalau tangible ini adalah ya bisa dibilang gaji gitu ya. Gaji kan ada ukurannya ya, ada berapa gitu. Itu adalah ibaratnya benefit secara tangible-nya bisa diukur. Kalau intangible gimana Pak? Contohnya intangible itu nggak bisa diukur. Contohnya apa? Contohnya adalah kepuasan customer misalnya ya. Kepuasan customer. Bisa diukur nggak? Mungkin agak sulit diukur ya. Kalau masalah relatif masalah kepuasan gitu ya.
Jadi ada istilahnya adalah tangible ya atau intangible. Ini pasti selalu ada ketika bicara tentang benefit. Ya, kemudian kinerja meliputi kegiatan untuk menciptakan nilai. Ya. Nilai itu adalah benefit lah ya. Pemanfaatan sumber daya dan manajemen risiko. Manajemen risiko banyak di Majen Prek juga nanti banyak dibahas di situ ya. Kalau conformance adalah meliputi akuntabilitas dan assurance ya. Oke, kemudian ini artinya dari seminal ya. Ini kalau di versi ininya saya sensor ya, tapi ya munculnya seperti itu. Mengatakan bahwa kalau kata trigger ya, corporate governance include compliance ya. The term corporate governance was not then in use. Ini cuma menjelaskan pendapat dari trigger saja bahwa istilah corporate governance itu tidak digunakan. Jadi menurut trigger interface government adalah corporate governance. Itu saja. Ya ini menjelaskan dua istilah yang digunakan tadi ya. Dua istilah yang digunakan adalah apa tadi? Conformance sama, kalau di sini bahasa performance sama conformance. Jadi kalau performance bicara tentang business government, kalau conformance bicara tentang corporate governance gitu ya. Ada bisnisnya, ada corporate-nya. Ya, jadi ada tata kelola bisnis ya di sini. Ada tata kelola perusahaan atau kesesuaian. Ya, oke, kayaknya itu cukup. Ya, jadi sekarang hanya bicara tentang kinerja dan kesesuaian. Ya, di sini ada sedikit penjelasan kapan IT governance mulai muncul. Ya, as well and Ross 24 indicate in the previous to the seminal textbook, ya, IT government mengatakan bahwa the importance of conducting IT governance ya. Pentingnya melakukan tata kelola IT menjadi jelas ya. Itu tidak hanya muncul langsung tapi munculnya selama bertahun-tahun dari berbagai studi penelitian. Ini hanya bercerita tentang kapan tata kelola IT muncul. Ya, silakan nanti kalau mau dibaca lagi. Di sini awal 1998 ya, Will and Michael melakukan studi eksplorasi tata kelola IT. Ya, yang paling awal di sini saya ini adalah penulisnya ya, penulis dari e-book ini, dari buku ini menemukan istilah tata kelola IT pada tahun 1992 di buku yang berjudul Transforming Organization oleh Cohan and Yusim. Yang terakhir ini adalah bercerita tentang IT government took off as a discipline once the COVID framework evolved from IT audit to an IT government framework. Jadi istilah IT mulai dikatakan sebagai sebuah disiplin ketika COVID framework mulai berubah dari IT audit menjadi IT government framework ya, dengan munculnya COVID 3.0. Jadi sebenarnya nanti ada penjelasan tentang perkembangan dari COVID ya sampai kepada COVID yang terakhir. Iya. Oke, jadi itu. Kemudian ada lagi cerita tentang di Australia ya, tahun 2003-2005 ya, orang-orang Australia juga bikin standar bicara tentang IT governance ya. Silakan Anda baca lagi. Di Australia antara tahun 2003 dan 2005, standar Australia mengembangkan Australian Standard ya, ini nomornya untuk tata kelola perusahaan teknologi informasi dan komunikasi. Ini melengkapi rangkaian standar tata kelola perusahaan ya. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang standar ya, masih ada banyak ya. Nah, ini mungkin terakhir lah ya.
Ya, jadi yang mengeluarkan adalah Isaka ya. Ada penjangannya. Ya, jadi kalau saya mau ngeliatin sedikit tentang Isaka. Ya. Oke. Apa itu Isaka? Isaka adalah International Professional Association Focus on IT Governance. Ya, ini adalah perusahaan yang, ya bisa dibilang perusahaan ya, asosiasi lah ya yang mengeluarkan COVID-5 gitu ya. Ya, nanti di sini ada contoh ya, ada contoh-contoh kasus yang bisa kita angkat di sini. Oke. Ya, kemudian kalau Anda lihat di sini banyak sertifikasinya ya. Yang sedang kita bahas adalah COVID-5. Oke. Kemarin saya dapat studi kasus yang mana dia? Ini dia. Udah dapatnya. Oke. Di sini ada beberapa case study ya yang bisa kita jadikan bahan UTS dan UAS. Ya. Oke, kemarin saya dapat yang bagus. Ya, Anda bisa mulai cari-cari lah ya. Oke. E-commerce website. Coba kita buka yang di sini. Ini ada studi kasus tahun 2015 bicara tentang e-commerce website ya. Coba kita lihat. Ya, oke. Pakai bahasa Inggris ya. Kita bisa translate nggak? Bisa ya. Begitu mudahnya sekarang. Ya, mau pakai versi yang mana? Indonesia apa bahasa Inggris? Bisa dua-duanya. Masih nyambung kan? Ya, oke. Di sini nanti Anda bisa masuk ke website Isaka-nya. Jadi kalau ditanya apa itu Isaka, Isaka adalah asosiasi yang membuat COVID-5 ya. Isaka is an international professional organization focused on IT government. Kalau Anda masuk ke sana, kemudian Anda cari resource-nya di sini. Tadi kita dapat ada bicara tentang COVID case study ya. Nanti maksud saya seperti ini. Tadi saya sempat menyatakan bahwa kita akan UTS sama UAS-nya membedah sedikit kasus tentang COVID-5. Nah, nanti Anda masuk ke Isaka, masuk ke resource-nya, kemudian masuk ke COVID-nya, kemudian masuk kepada COVID case study ya. Di sini walaupun kalau saya lihat nggak lengkap banget sih ya, tapi nanti bisa kita jadikan acuan awal lah ya untuk membahas bagaimana penggunaan COVID-5 di sebuah perusahaan. Tadi saya mau masuk ke sini, oke. Kita lihat bahasa Inggrisnya aja ya. Establishing a governance and management structure for e-commerce using COVID-5, gitu ya. Author ini publish-nya 16 Maret 2015. Nah, pasti kalau kita bicara tentang COVID, maka kita bicara tentang enterprise, kita bicara tentang company. A company based in Lagos, Nigeria is in the business of sales and distribution. Ya, dapat kita translate aja.
Sebuah perusahaan yang berbasis di Lagos, Nigeria, bergerak dalam bisnis penjualan dan distribusi merek sepatu melalui gerai fisik di area Lagos, gitu ya. Kemudian sebuah konsultan ditugaskan untuk membantu mewujudkan mimpinya menggunakan internet sebagai platform. Oke, berarti ini adalah perusahaan namanya ya. Kemudian dia minta konsultan untuk melakukan COVID-5 di perusahaannya. Apa yang akan dia lakukan? Pertama adalah membangun situs web e-niaga untuk bisnis yang berfungsi untuk ini ibaratnya adalah goal dari perusahaannya. Oke. Ini bisa dijadikan sebagai materi untuk UAS Anda. Nanti kita bahas seperti ini. Ya, ada enabler-nya macam-macam. Nanti kita bahas teorinya. Dan di sini kita bisa lihat penerapannya ya. Ya, walaupun sebenarnya nggak terlalu lengkap juga ya, tapi lumayan lah. Ya, karena nanti ketika kita masuk di inti dari COVID-5-nya ya, setelah kita bicara 1-2 bicara tentang teorinya, maka nanti kita masuk kepada yang tadi yang saya lihatin ada namanya goal cascade gitu ya. Mana tadi? Oke. Ini bukan. Ya. Ini masuk kepada chapter 4 ya. Overview of COVID-5, Government of Enterprise IT. Oke. Di sini kita bicara tentang 5 prinsip yang digunakan oleh COVID-5 ya. Jadi COVID-5 ini masih teori lah ya. Yang pertama adalah meeting stakeholder need ya. Jadi ketika kita mencoba mengimplementasikan COVID-5 ke sebuah perusahaan, maka nanti kita akan ketemu dengan stakeholder ya. Apa itu stakeholder? Ya, stakeholder adalah pihak yang memiliki kepentingan kepada perusahaan tersebut. Ya, di sini dibahas apa itu stakeholder banyak ya. Yang kedua adalah covering the enterprise end to end gitu ya. Ibaratnya nanti di semua level dari enterprise itu di cover. Kemudian applying a single integrated framework ya. Nanti beberapa poin dari 5 prinsip ini nanti coba kita implementasikan dalam konsepnya mana dia? Saya mau ngeliatin. Ya, ini adalah gambaran dari area dari governance management ya. Nanti ada poin-poin seperti ini. Ini dari sini nanti diturunkan lagi. Ya, tapi kalau di sini yang kotak yang atas adalah kerjaan dari governance ya, kemudian yang bawahnya adalah kerjaan dari manajemen. Jadi kalau Anda lihat kode-kode yang ada di situ, ya itu ada di bab 6 berarti, chapter 5. Nah ini dia yang mau saya sampaikan tadi. Ya, jadi kalau kita coba lihat di sini, ya di sini mencoba menjelaskan ada sebuah perusahaan yang mencoba mengubah perusahaannya dari yang katakanlah manual menjadi online gitu ya. Oke. Konsultan memiliki mandat berikut dari Dewan dan Manajemen Perusahaan. Nah, ini satu poin. Maksud saya gimana? Saya tidak perlu, kalau di sini sudah studi kasus ya. Ini sudah studi kasus ini sudah menjelaskan teori tentang di sini. Ya, sedang bicara tentang goal cascade ya. Jadi kalau kita lihat di sini, salah satu fungsi dari COVID itu mencoba mengubah tujuan dari stakeholder need gitu ya,
kemudian mengubahnya menjadi enterprise goal, kemudian mengubahnya menjadi IT related goal, kemudian nanti kita ubah menjadi enable goal. Satu. Nah, kalau di sini ya, oke, sebuah konsultan ditugaskan untuk membantu mewujudkan mimpinya menggunakan internet sebagai platform. Konsultan memiliki mandat berikut dari dewan dan manajemen perusahaan. Ya. Oke, berarti di sini kita sudah masuk kepada poin katakanlah stakeholder need di situ ya. Dari stakeholder need ini akan melihat benefit realization, risk optimization, resource optimization, sehingga nanti dia akan mengubah stakeholder need ini menjadi enterprise goal. Maksud saya seperti itu. Nah, jadi bayangannya nanti ketika Anda UTS atau UAS ketika presentasi di akhir kuliah kita ini, Anda akan mengangkat salah satu kasus yang ada di ISAKA ini ya. Nanti cari yang tidak terlalu sederhana tapi juga yang tidak terlalu kompleks ya. Nanti Anda lihat satu kasus ya, kemudian nanti Anda coba terapkan konsep dari COVID-5 ini di kasus di sini. Ya, kayak tadi di sini sudah ada poin-poinnya ya. Oke, konsultan memiliki mandat berikut dari dewan dan manajemen perusahaan. Yang pertama adalah membangun situs web e-niaga untuk bisnis dan selanjutnya gitu ya. Nanti kita pisah-pisahkan ini termasuk yang mana, ini termasuk yang mana. Ya, ini juga sudah masuk ya. Ya. Ya, ini yang dimaksud dengan enabler ya, nantilah kita bahas lagi ya. Tapi gambarannya seperti itu. Ya, kalau kita lihat misalnya di kasus yang lain. Tapi kalau Anda mau cari di tempat yang lain selain dari sini silahkan ya. Nah, oke, ini tahun 2014. Ya. Oke, coba yang lain. Oke, ini dia. Ya, jadi maksud saya UTS UAS-nya kita akan bongkar satu kasus ya. Kemudian kita coba terapkan beberapa konsep dari COVID-nya. Enggak semua lah, enggak semua saya wajibkan untuk dibahas gitu ya. Ada beberapa bagian saja. Nanti tinggal bagi beberapa, kemudian Anda share dengan satu kelompok ya. Oke, coba kita bahas satu kasus di sini. Information and Communication Technology Study of Public Health Institution in Mexico ya. Oke, coba kita translate. Ya, coba kita bahas. Pelayanan kesehatan merupakan kegiatan penting di seluruh dunia. Ya, ini ibaratnya kita pahami dia bekerja di domain apa gitu ya. Dan mencerminkan tingkat kesadaran dan perkembangan sosial suatu negara. Di Meksiko, 44% orang menganggap masalah utama layanan kesehatan adalah kualitas yang buruk. Ya, dengan faktor-faktor yang mempengaruhi adalah layanan perawatan yang tepat. Ya. Isu penting lainnya adalah ketersediaan rekam medis di antara institusi kesehatan masyarakat di mana teknologi informasi dan komunikasi memainkan peran kunci. Menurut Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan, Meksiko adalah salah satu negara dengan pengeluaran terendah untuk kesehatan. Ya, ini domainnya lah, ini temanya lah ya. Namun telah meningkat terus selama dekade sebelumnya. Oke, ada sebuah studi ICT Institusi Kesehatan Masyarakat di Meksiko dilakukan di bawah sponsor teknologi informasi konsultasi. Menggunakan penelitian ini untuk membantu mengembangkan layanan kesehatan di Meksiko. Jadi tujuannya adalah mengembangkan layanan kesehatan di Meksiko. Studi ini mencakup analisa kesenjangan risiko dan lanjutnya
Ya, jadi untuk tahap ini penelitian ini memahami dan tujuan yang dicari melalui ini adalah untuk pilih proses utama, identifikasi kapasitas. Ya, kalau di sini aspek-aspek dari IT related objektifnya sudah dituliskan ya. Nah, ini sebenarnya nanti ada pembahasan tentang ini. Mapping business objective to IT objective. Ya, itu masih yang tadi bicara tentang yang tadi. Poin-poinnya ini seperti ini. Oke. Kemudian nanti juga ada scoringnya ya. Ibaratnya sekarang ini posisinya sampai mana gitu. Nilainya. Ya, oke. Oke, manfaatnya apa? Mengintegrasikan kerangka kerja COVID-5 ke dalam studi ICT institusi kesehatan masyarakat. Ya, ibaratnya ini mencoba menggunakan teknologi informasi dalam kesehatan, gitu ya. Oke, kita tidak bicara yang teknologi yang sophisticated, gitu ya. Kita tidak bicara bagaimana menanamkan IT dalam konsep AI, gitu ya. Kecerdasan buatan. Ini masih levelnya belum sampai situlah ya. Ya, oke. Jadi gambarannya seperti itu. Kita akan coba menerapkan dengan mengambil 1-2 studi kasus ya. Satu lagi lah. Oh, sudah habis. Kalau ambil tempat lain boleh nggak Pak? Ya silakan gitu ya. Kalau Anda mau cari jurnal juga silakan. Ya gimana Pak jurnalnya? Implementasi. Jurnal implementasi COVID-5 pada perusahaan. Ya, pasti banyak ya. Oke, jadi kalau di sini ini adalah jurnal ya. Kalau jurnal ini adalah bagian dari skripsi. Di situ kita juga bisa melihat bagaimana tata kelola IT di sini ya bisa kita angkat sebagai skripsi. Walaupun kalau di sini studi kasusnya dummy perusahaan atau memang tidak disebutkan ya. Oke, evaluasi IT government menggunakan framework COVID-5 studi kasus PT XYZ ya. Kalau kita angkat kasus seperti ini pasti framework seperti ini pasti ada kasus yang harus kita angkat gitu ya. Ya, di sini domain yang diangkat enggak semuanya ya di sini. Ya, berapa halaman ini? 13. Ya, ini buat gambaran aja lah ya. Coba kita lihat tempat lain. Coba kita lihat di Telkom. Ya, ada di sini. Banyak ya. Ya, di sini ada skripsi ya, ada skripsi. Penilaian penerapan tata kelola teknologi informasi di Universitas Telkom menggunakan framework COVID-5. Ya, oke. Ya, ini prinsip dasar yang tadi kita bahas ya. Ya, kalau kita mau lihat
Nanti target UASnya seperti apa, Pak? Ya kalau kita mau ambil ya mirip-mirip seperti inilah gitu ya. Tapi tenanglah, nanti kita bahas satu-satu ya. Kita punya 12 pertemuan ya. Nanti kita bagi supaya nanti teorinya bisa dipahami dan apa namanya studi kasusnya juga bisa. Nanti Anda sampai sini ya. Kalau minggu kemarin mungkin ada yang bertanya, Pak ada hitung-hitungannya enggak Pak? Ada hitung-hitungannya ya. Ada cara menghitungnya juga. Oke. Ya, oke. Udah jam 19.50 ternyata. Ya. Nah, ini adalah apa namanya? Penerapan COVID-5 di ini sampai pada renstra-nya ya. Ini ada renstra-nya. Kalau ini di perguruan tinggi ya. Di rencana strategisnya berarti 5 tahunan ya. Kemudian di sini ada enterprise goal COVID-5-nya ya sampai pada rekomendasi perbaikan. Nah, gambaran besarnya ya nanti Anda melakukan semua ini gitu ya. Anda memahami dari level konsepnya sampai kepada proses assessment modelnya sampai pada penghitungan analisa gap tingkat kematangannya sampai pada rekomendasi perbaikan. Tapi ya kita ngambil studi kasusnya di perusahaan yang katakanlah sudah pernah diangkat oleh orang lain. Ya, Anda bisa ngambil dari Aisaka tadi atau Anda ambil dari mungkin ada skripsi yang sudah bahas gitu ya. Saya pernah dapat apa namanya satu skripsi yang dia full gitu ya, dibuka gitu. Dan saya pernah sampaikan minggu kemarin. Ya, di sini ada satu contoh. Kalau di sini full skripsi ya. Kadang-kadang ada orang yang apa namanya membukanya secara langsung gitu ya. Ya, ini di UIN ya tahun 2014. Ini mencoba menerapkan konsep COVID-5 pada DKPP, ya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Tapi tidak semua konsep COVID dia terapkan di DKPP tadi, dia akan mengangkat beberapa poin, ya seperti ini. Nanti juga ada seperti itu konsepnya ya. Nanti dilihat kira-kira mana yang bisa diangkat. Ya, jadi sabar dulu ya, kita belum sampai pada tugas-tugasnya. Saya coba ikutin e-booknya aja. Jadi kalau ikutin e-book ya hari ini kita hanya membahas tentang istilah dari governance ya, kemudian perkembangannya. Kalau Selasa depan kalau nggak libur kita masuk kepada beberapa contoh dari standar yang berkembang gitu ya di sini. Kemudian mungkin chapter 2, chapter 3 saya gabung. Ini Selasa, materi Selasa. Materi Kamis kita mulai masuk ke chapter 4 ya, bicara tentang overview of COVID-5 ya di sini. Ini hari Kamisnya, minggu kedua. Minggu ketiganya kita masuk ke chapter 5-nya ya. Seven Enabler of COVID-5 ya, minggu ketiga. Jadi nanti di minggu ke-6-nya Anda sudah mulai masuk kepada studi kasusnya. Besar banget ini COVID-5 ya, sampai kepada tadi ya proses assessment modelnya. Ya, jadi mulai sekarang silakan Anda lihat-lihat Aisaka tadi ya, Aisaka tadi. Sudah saya hapus ya. Kemudian Anda lihat-lihat jurnal ya yang bicara tentang apa namanya penerapan COVID yang diangkat sebagai tugas akhir. Ya, jadi tambahannya nanti di pertemuan keberapa gitu ya. Untuk formatifnya ya, nanti saya tambahkan saya minta untuk review jurnal gitu ya. Ya, mungkin ini tugas 1 minggu lah ya, 2 pertemuan. Mungkin bisa taruhnya di minggu ke-4 ya. Minggu ke-4 Anda bisa mulai masuk kepada review jurnal. Kalau yang ini saya bikinnya per video seperti itu. Ya, oke. Mungkin cukup untuk hari ini.
You are very quiet listener. Ya, itu aja untuk hari ini ya. Kita masuk kepada chapter 1. Masih ada 22 orang. Ada pertanyaan silakan. Halo, halo. Masih ada kah? Pak, mau tanya yang tugas kelompok dong, Pak. Ya, Itu silakan. bebas kan ya, kita pilih sendiri ya? Oh ya, Maksudnya silakan. Pilih orangnya. sendiri. Bebas. Asal bertiga. Silakan kalau mau mulai bikin kelompoknya. Satu kelompok 3 orang. Bebas milihnya siapa aja. Yang penting satu kelas lah di kelas ini. Terima kasih, Pak. Ya, oke Mbak Alice. Gitu ya. Saya pikir cukup untuk hari ini. Silakan Anda kerjakan formatifnya. Tadi tidak semua saya bahas ya. Chapter 1-nya. Silakan dibaca-baca lagi ya. Minggu depan kalau nggak libur kita masuk ke chapter 2 and chapter 3. Kemudian Kamisnya kita bisa masuk ke chapter 4 ya. Targetnya seperti itu. Jadi saya coba mengikuti buku ini secara garis besar ya, walaupun nanti tidak semua saya bahas gitu ya. Ibaratnya ada rujukan yang saya ikuti. Kemudian untuk materi lainnya ya bisa Anda ambil dari kasus di tempat lainnya. Oke, saya cukupkan sampai sini saja, cukup ya. Sampai ketemu Selasa depan ya kalau nggak libur. Saya akhiri ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak. Ya, Terima kasih, sama-sama. Monggo.